Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallahul qawiyyul matin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul amin. Hadirin jamaah Masjid Al-Ikhlas yang mudah-mudahan dirahmati Allah Rabbul Alamin. Siang ini kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla, Zat yang telah menganugerahkan kemudahan kepada kita untuk bisa melaksanakan sholat zuhur berjamaah, dilanjutkan dengan menghadiri majelis ta'lim ini. Kita berharap mudah-mudahan majelis ta'lim ini menjadi jalan kemudahan bagi kita menuju surga Allah Rabbul Alamin. Jamaah sekalian, siang ini kita akan melanjutkan kajian kitab Al-Arba'un Haditsan fi Fadailil Quran, 40 hadis tentang keutamaan Al-Quran. Kita memasuki hadis ke nomor 27. An Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Abu Hurairah, semoga Allah Subhanahu wa taala meridainya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la hasada illa fi ithnataini, tidak diperbolehkan hasad kecuali dalam dua hal. Ar-rajulun allamahu Allahul Quran fahuwa yatluhu ana al-laili wa ana an-nahar fasami'ahu jarul lahu faqala laitani utitu misla ma utiya fulan fa umiltu misla ma ya'mal. Orang yang pertama yang kita boleh hasad kepadanya adalah seseorang yang Allah ajarkan Al-Quran, sementara dia membacanya pada malam hari dan siang hari, lalu tetangganya mendengarnya, lalu ia berkata, andai saja aku diberi yang diberikan kepada fulan, tentu aku akan mengerjakan seperti apa yang dikerjakan oleh si fulan. Nah, kalau iri pada orang yang menguasai Al-Quranul Karim, maka itu diperbolehkan. Yang kedua, rajulun atahu Allah malan fahuwa yuhlikuhu fil haq faqala rajulun laitani utitu misla ma utiya fulan fa umirtu misla ma ya'mal. Golongan yang kedua adalah golongan yang Allah Azza wa Jalla menganugerahkan harta kepadanya, lalu ia menghabiskan hartanya dalam kebenaran. Dia habiskan hartanya
berinfak di jalan yang diridhoi oleh Allah. Lalu seseorang berkata, andai saja aku diberi seperti yang diberikan kepada fulan, tentu aku akan mengerjakan seperti apa yang dikerjakan oleh si fulan. Nah, jamaah sekalian, hadis ini hadis yang menunjukkan bahwa pada dasarnya hasad itu terlarang. Jadi asalnya hasad, iri itu terlarang. Namun ada dua hal yang dikecualikan. Makanya Imam Nawawi membagi iri itu dalam dua, atau membagi hasad itu dalam dua. Yang pertama ada hasad hakiki, dan yang kedua ada hasad majazi. Hasad hakiki adalah seseorang berharap nikmat yang lain itu hilang. Jadi ketika ada seseorang yang dapat nikmat A, B, C, misalnya nikmat rumah, nikmat kendaraan, ini orang yang memiliki sifat hasad ini, dia berkeinginan agar benda-benda itu hilang darinya atau berpindah ke tangannya. Nah, inilah hasad hakiki. Sedangkan yang kedua, hasad majazi adalah ghibthah. Ghibthah adalah berangan-angan agar mendapatkan nikmat seperti yang ada pada orang lain tanpa mengharapkan nikmat tersebut hilang. Jika ghibthah ini dalam persoalan dunia itu boleh. Misalnya gini, kita lihat ada orang lain yang ngerintis dagang ya, ngerintis dagang, kemudian laku. Nah, dia iri, dia ingin seperti dia, ya. Dia berharap barang dagangannya pun laku, tapi sama sekali tidak ada keinginan hilangnya nikmat tersebut dari yang bersangkutan. Nah, kalau seperti ini ghibthah namanya, boleh. Tapi kalau dalam ghibthah, dalam persoalan-persoalan akhirat, maka dianjurkan kita melakukan itu. Jadi kalau dalam persoalan-persoalan dunia boleh. Tapi kalau dalam persoalan-persoalan akhirat dianjurkan. Ada orang yang tilawahnya lebih rajin dari kita. Orang yang keinginan ia untuk memahami Islam pun tinggi gitu. Nah, kita siupnya iri dengan orang-orang yang seperti ini. Kalau kita lihat sekarang ya, banyak anak-anak muda yang semangat menghafal Quran, usianya masih belasan tahun gitu. Nah, kita merasa iri. Andai kita dulu seperti itu. Nah, kalau ini ghibthah yang dibolehkan. Kalau ini hasad yang dibolehkan. Nah, sedangkan ghibthah pada amal soleh itu justru dianjurkan. Kayak misalnya kayak gini, kayak orang asalnya nggak bisa ngaji, kemudian dia belajar, kemudian jadi bisa. Pada persoalan-persoalan akhirat dibolehkan maksud. Nah, kemudian kata Imam Nawawi, fahuwa al-ghibthah wa huwa ay yatamanna bimithli an-ni'mah, fahuwa ay yatamanna mithla an-ni'mah allati ala ghairihi min ghairi zawaliha an sahibiha, wa in kanat min umuri ad-dunya kanat mubahah, wa in kanat ta'ah fa hiya mustahabbah, wal muradu bil hadith la ghibthata mahbubah illa fi hatainil khasalin wa ma fi ma'nahum.
Ghibtah ialah ingin mendapatkan kenikmatan sebagaimana yang diperoleh orang-orang lain dengan tanpa mengharapkan nikmat tersebut itu musnah darinya. Jika perkara yang dighibtah itu adalah perkara dunia, maka hukumnya boleh. Jika perkara yang dighibtah itu adalah perkara akhirat, maka hukumnya sunnah. Dan makna hadis tersebut, tidak ada ghibtah yang dicintai oleh Allah kecuali pada perkara yang baik dan yang semakna dengan itu. Pada dua perkara tersebut dan yang semakna dengan itu. Inilah ghibtah yang diperbolehkan, ya. Ada yang diperbolehkan, ada yang dianjurkan. Kalau yang diperbolehkan pada persoalan dunia, yang dianjurkan pada persoalan-persoalan akhirat. Nah, ini yang pertama, ya. Jadi kesimpulannya, secara umum hasad itu terlarang. Hasad yang diperbolehkan hanya pada dua. Pertama, ketika kita hasad pada orang yang dianugerahi kemampuan Al-Quran kemudian dia mengamalkannya. Kemudian yang kedua, kita hasad pada orang yang dianugerahi harta kemudian dia infakkan seluruh hartanya jalan yang diridhoi oleh Allah. Kalau pada persoalan-persoalan dunia, hukum hasad, hukum ghibtah boleh, selama ia tidak berharap agar kenikmatan itu hilang darinya. Tapi pada persoalan-persoalan akhirat maka dianjurkan untuk ghibtah. Ini yang ke-27. Yang ke-28, An Abdurrahman bin Shibr radhiyallahu anhu, dari Abdurrahman bin Shibr, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya, ia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ta'allamul Qur'an, pelajarilah oleh kalian Al-Qur'an. Fa idza alimtumuhu, maka apabila kalian telah berilmu tentangnya, fala taghlu fihi, maka janganlah kalian berlebih-lebihan di dalamnya. Wala tajfu anhu, janganlah kalian meremehkannya. Wala ta'kulu bihi, dan janganlah kalian mencari makan dengannya. Wala taksiru, dan janganlah kalian berbangga-bangga dengannya. Jamaah sekalian, hadis ini semakna dengan hadis-hadis sebelumnya, ya. Jadi hadis yang memotivasi kita agar kita menjadi orang yang ikhlas, baik ketika kita belajar Al-Quran maupun ketika kita mengajarkan Al-Quran. Kemudian jamaah sekalian, hadis ini berbicara tentang realita. Orang yang berilmu itu suka dihinggapi sombong, suka dihinggapi ujub, tak terkecuali dalam bidang Al-Quranul Karim. Makanya Wahab bin Munabbih pernah berkata, inna lil ilmi tughyanan. Ini hasilnya harusnya to kayaknya. Harusnya to. Jadi inna lil ilmi tughyanan kat tughyanil mal. Nah, itu bukan zo ya, tapi to. Punten di itu aja dicoret ya. Inna lil ilmi tughyanan kat tughyanil mal. Sesungguhnya ilmu itu memiliki keangkuhan sebagaimana keangkuhan harta. Coba deh, kalau orang punya harta, makin banyak harta yang dia miliki, biasanya kan ada ininya, ada kibirnya, ada sombong, ada rasa bangga. Nah, begitu juga kaitannya dengan ilmu. Jadi orang yang punya ilmu pun semakin banyak ilmu yang ia kuasai, yang ia miliki, itu biasanya suka terkena sombong.
Jamaah sekalian, kemudian Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullah taala menjelaskan, al ilmu salah satu ashbarin. Ilmu itu ada 3 jengkal. Man dakhala fi syibril awal, tukabbiru, barang siapa yang masuk pada jengkal pertama, pada tahapan pertama, biasanya orang dihinggapi kibir, ya, sombong. Wa man dakhala fi syibri tsani tawadhu'un. Kalau yang ini, man dakhala fi syibril awal takabburun. Siapa orang yang masuk di level yang pertama, dia takabur. Wa man dakhala fi syibri tsani, ketika dia masuk di level kedua, tawadhu'un, dia tawadhu. Wa man dakhala fi syibri tsalis alima annahu ma ya'lam. Barang siapa yang masuk ke jengkal yang ketiga, nah dia menyadari bahwa dia tidak tahu kecuali hanya sedikit. Berarti kita sudah berada di jengkal yang pertama nih. Di jengkal yang keberapa? Nah, jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala berkalam, "Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa." Dan janganlah kamu menganggap dirimu suci, dialah yang paling mengetahui siapa orang yang bertakwa. Jadi jamaah sekalian, yang namanya kesombongan itu kita bisa masuk ke semua lini, ya. Makanya jemaah sekalian, dalam kitab Talbis Iblis yang disusun oleh Ibnu Jauzi, beliau menyusun khusus ya kitab tentang bagaimana tipuan-tipuan iblis. Salah satu di antaranya adalah berkenaan dengan ini. Jadi ketika ia dihinggapi oleh perasaan ujub terhadap dirinya, sehingga dia menganggap dirinya itu bersih, dirinya itu suci. Abdullah Al-Muzani beliau berkata, "Inna aradalaka iblis bi anna laka fadlan ala ahadin min ahli Islam." Jika iblis memberitahukan was-was kepadamu bahwa engkau lebih mulia dari manusia lainnya, sebentar. Fa in kana akbar minka faqul qad sabaqani hadza bil iman wal amali shalih fa huwa khairum minni. Nah, jemaah sekalian, jika iblis memberitahukan was-was kepadamu bahwa engkau lebih baik dari muslim seluruhnya, maka hendaklah perhatikan jika ada orang yang lain yang lebih tua darimu, maka seharusnya engkau berkata, qad sabaqani hadza bil iman wal amali shalih fa huwa khairum minni. Oh, dia itu sudah lebih dahulu beriman, amal solehnya lebih banyak, dan dia lebih baik dari saya. Nah, ini resep nih, Pak, resep untuk menjaga diri dari kesombongan. Wa in kana asghara minka faqul qad sabaqani hadza bil ma'asi wa dzunub. Wastaujibatil uqubah fa huwa khairum minni. Nah, jika dia bersua dengan orang yang lebih muda darinya, maka omongannya enggak kayak tadi. Omongannya berkata, oh dia usianya lebih muda dari saya, pasti dosanya lebih kecil dari saya.
Kalau dosanya lebih kecil dari saya, berarti dia lebih baik dari saya. Nah, itu cara ya. Untuk apa? Untuk menjaga diri agar tidak sombong. Karena jamaah sekalian, orang yang dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu tentang Al-Qur'an bisa jadi dihinggapi oleh kesombongan tadi, merasa diri lebih baik dari orang lain, merasa diri lebih hebat dari orang lain, merasa diri lebih fasih dari orang lain gitu. Ya kan, seperti yang saya sampaikan jamaah sekalian, bahwa kalau kita ini belajar Al-Qur'an, ya Pak, mengapa kita agak susah, prosesnya agak susah ya? Membetulkan huruf itu susah. Karena kalau kita kita kan ngerenovasi. Nah, yang namanya renov itu kan jamaah sekalian, bongkar dulu baru dipasang. Nah, kalau anak-anak mereka belajar itu gampang ketika ngajarkan ya. Pada anak-anak nih, pada anak-anak TK, pada anak-anak SD. Ketika mengajarkan bagaimana cara mengucapkan huruf yang benar, mudah ke anak-anak. Mengapa? Karena mereka ngebangun. Makanya jamaah sekalian, mengapa belajar Al-Quran itu harus pada yang ini, harus pada yang benar, yang apa, tersertifikasi, kalau bahasa ini ya, tersertifikasi benar. Mengapa? Iya, sebab kalau enggak nanti dibongkar lagi jemaah sekalian. Ya? Iya, belajar sama si A gitu. Perasaan sudah benar, pas dicek sama ahlinya, salah lagi. Namun kita mending sekalian gitu. Yang berikutnya hadis nomor 29. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim dan Tirmizi. Anin Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu qala sami'at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, saya dari Nawas bin Sam'an, semoga Allah Subhanahu wa taala meridainya, ia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yu'ta yaumal qiyamah bil Qur'an wa ahlihi alladhina kanu ya'maluna bihi fid dunya. Pada hari kiamat, Al-Quran dan ahlinya yang dahulu mengamalkannya sewaktu di dunia, Quran ini datangkan. Taqaddumuhu suratul Baqarah wa Alu Imran. Nah, Al-Quran ini itu dikawal oleh surat Al-Baqarah dan Ali Imran. وضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم وضرب لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أمثال. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat 3 perumpamaan. Ma nasituha ba'du qala ka'annahuma ghamamatani aw tullatani saudawani bainahuma syarqun aw ka'annahuma hurufatin min tayrin sawafin tuhajani an sahibaiha. Pada hari kiamat, Al-Quran dan ahlinya yang dahulu mengamalkannya sewaktu di dunia ditangkan. Ia dipandu oleh surat Al-Baqarah dan Ali Imran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat perumpamaan keduanya dengan 3 perumpamaan tetapi aluk rupa. Sepertinya beliau bersabda bahwa seolah-olah keduanya adalah 2 awan atau 2 naungan hitam
yang ada di antara keduanya ada cahaya, atau seolah-olah keduanya kelompok burung bergaris yang menaungi pemilik hambanya, yang menaungi pemilik keduanya. Nah ini kaitannya dengan Al-Quran akan datang di yaumil qiyamah nanti sebagai syafi'an li ashabi, sebagai pembela bagi sahabat-sahabatnya. Nah ketika Al-Quran datang itu dikawal oleh surat Al-Baqarah dan surah Ali Imran. Makanya jemaah sekalian, pantas ya kalau para sahabat dulu seperti siapa? Abdullah bin Umar. Beliau itu sangat semangat menghafal surat Al-Baqarah. Abdullah bin Umar itu menghafal surat Al-Baqarah perlu waktu 4 tahun. Yang sahih 4 tahun. Ya kalau kita duka terus ngabitan ngapakeun duka henteu. 4 tahun. Nah pertanyaannya, loh kok lama? Padahal kalau di kita kan program tahfidz itu ada yang 6 bulan. Malah dulu sempat marak yang 1 bulan, itu Ramadan itu ya. 1 bulan hafal Quran. Ya hafal, tapi yang sudah dihafal hilang lagi jemaah sekalian. Itu mungkin hanya apa ya, sensasi biar pernah hafal Quran. Ya enggak, maksud saya ya kalau sekarang ya dengan berbagai cara, ada yang 6 bulan, ada yang 1 tahun, ada yang 2 tahun. Tapi kalau Abdullah bin Umar itu untuk 1 tahun saja itu surat Al-Baqarah. Mengapa? Karena pola belajar para sahabat dengan pola belajar kita beda. Para sahabat itu sebagaimana yang saya sampaikan ya di sebelumnya. Para sahabat itu mereka datang, mereka dapat ayat 10 ayat misalnya atau 1 surat, mereka baca itu, mereka faham itu, mereka amalkan itu, baru mereka mau lagi mendengarkan ngaji, ya, mendengarkan paparan yang disampaikan Rasulullah SAW. Nah jamaah sekalian, ada riwayat lain yang menyebutkan pula tentang keutamaan surat Al-Baqarah. Kata Nabi, likulli syai'in sanam, wa inna sanam al-Quran suratul Baqarah, wa fi ayatun hiya sayyidu ayatul Quran, ayatul kursi. Kata Nabi, segala sesuatu itu mempunyai punuk atau puncak. Sedangkan punuknya Al-Quran adalah surat Al-Baqarah. Barang siapa yang di dalamnya terkandung penghulu ayat-ayat Al-Quran, yaitu ayat kursi. Nah ini di riwayat yang lain disebutkan bahwa surat Al-Baqarah itu sanamul Quran, punduk. Jadi untuk menggambarkan puncaknya surat Al-Baqarah. Jadi Al-Baqarah itu bukan hanya sekedar surat yang terpanjang, gitu. Ya, surat yang perpanjang. Kemudian jamaah sekalian, dalam riwayat yang lain, tapi tidak ada di handout itu ya. La taj'alu buyutakum maqabir, inna syaitana yanfiru minal baitil ladzi tuqra fihi suratul Baqarah. Jangan jadikan rumah-rumah kalian itu seperti kuburan. Sesungguhnya setan itu akan lari dari rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah di dalamnya. Jadi jamaah sekalian, baca surat Al-Baqarah, dibaca. Para ulama menyampaikan ini dibacanya berapa kali ini? Apakah sekali duduk kita harus selesai membaca? Ya enggak jamaah sekalian. Kalau sekali duduk kan berapa? Dua juz lebih 4 lembar ya. Lebih dari 4 lembar. Berarti sekitar berapa? Kalau 1 juz itu 20 halaman ya, 20 halaman ya, berarti diperkirakan sekitar 2 juz. Nyasok kayak tang lah Pak.
Nah, jamaah sekalian, pada riwayat yang disebutkan gini, anna likulli syai'in sanaman, inna likulli syai'in sanaman, wa sanamul Qur'an suratul Baqarah, wa inna syaitana idza sami'a suratul Baqarah tuqra'u kharaja minal bait alladhi yaqra'u fi suratul Baqarah. Sesungguhnya segala sesuatu itu punya pundak, dan puncak Al-Quran itu adalah surat Al-Baqarah. Dan sesungguhnya setan jika mendengar surat Al-Baqarah dibaca, maka ia akan keluar dari rumah yang dibaca di dalamnya surat Al-Baqarah. Nah, ini anjuran ya berkaitan dengan baca surat Al-Baqarah. Pertanyaannya gini jamaah sekalian. Jadi gini ya, kalau kita ngerasa, aduh, misalnya ada rumah yang lama nggak dihuni. Biasanya kan orang kalau masuk ke rumah itu sok keeng. Nah, bagaimana untuk menghindari itu? Ya baca surat Al-Baqarah. Tapi pandila tuh, surat Al-Baqarah mah ya nggak dipersyaratkan harus selesai ya 283 ya 286 ayat 286 ayat. Nah 286 ayat bukan berarti habis sekaligus, boleh tiap hari berapa dicicil. Nah, di riwayat ini disebutkan sesungguhnya segala sesuatu punya puncak, dan puncak Al-Quran adalah surat Al-Baqarah. Dan sesungguhnya setan jika mendengar surat Al-Baqarah dibaca, maka ia akan keluar dari rumah yang dibaca di dalamnya surat Al-Baqarah. Berapa lama ia keluar? 3 hari. Jadi orang teh terus tidak goan Pak. Jadi orang pulang ke rumah teh setan geus nyampak ya mau menggoda kita. Makanya pada hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan Baihaqi dari sahabat Sahal bin Sa'id disebutkan, inna likulli syai'in sanama wa inna sanama al-Qur'an suratul Baqarah man qara'a fi baitihi lailan lam yadkhul syaitan niyatahu thalatha layalin wa man qara'aha naharan lam yadkhul syaitan bi niyati thalathati ayami. Sesungguhnya segala sesuatu itu punya puncak, dan puncak Al-Quran adalah Al-Baqarah. Siapa yang membacanya di rumahnya pada malam hari, maka tidak akan masuk ke rumahnya selama 3 malam. Barang siapa yang membaca siang hari, maka dia tidak akan masuk ke rumah selama 3 hari. Berarti kalau terus-terusan, ya terus-terusan berarti setannya ya lari terus. Tapi jamaah sekalian, setan itu kan bidangnya banyak-banyak Pak. Saya itu sudah baca surat Al-Baqarah tapi suratnya horor yang kene. Ya mungkin karena beda lagi setan yang menggodanya ya. Setan kan yang menggodanya beda. Yang berikutnya, An Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma, dari sahabat Abdullah bin Abbas, semoga Allah Rabbul Alamin meridainya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aqra'ani Jibril ala harfin. Jibril membacakan kepadaku Al-Quran dengan suara qiraah. Aqra'ani Jibril ala harfin muraja'atuhu thumma lam azal astaziduhu hatta intaha ila sab'ati ahrufin. Dengan suatu qiraah, lalu aku mengulang-ulangnya. Kemudian aku meminta agar terus dia menambah, lalu dia menambah pula, menambah untukku hingga menjadi 7 qiraah.
Nah, jamaah sekalian, inilah kemudian masyhur ya, kita nyebut apa, qiraat sab'ah ya, qiraat yang 9. Penjelasannya begini jamaah sekalian. Ulama berbeda pendapat tentang apa yang dimaksud dengan Al-Quran turun dalam 7 huruf. Ibnu Hajar Al-Asqalani menyebutkan setidaknya ada 35 pendapat berkenaan dengan ini. Yang pertama, yang dimaksud dengan Al-Quran turun dengan 7 huruf adalah 7 kata sinonim yang mana sama meskipun dari satu bahasa, ialah pendapat mayoritas ulama. Nah, ini berkaitan dengan 7 huruf ya. Contoh jemaah sekalian gini, ini contoh ya. Di catatan saya ada beberapa contoh. Alladzina, di surah An-Nisa ayat 37. Alladzina yabkhuluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhl waqtatumu ma atahumullahu min fadli. Ya, sebentar. Nah, jamaah sekalian, berkaitan dengan 7 huruf ini ada 2 pendapat di kalangan para ulama. Kata Ibnu Hajar, ini yang pertama, 7 huruf itu sinonim. Di antara contohnya di surah An-Nisa ayat 37. Alladzina yabkhuluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhl wa yaktumuna ma atahumullahu min fadli wa a'tadna lil kafirina 'adzaban mu'ina. Nah, jamaah sekalian, di sana itu dibaca dengan bil bukhli. Nah, dalam riwayat yang lain ada yang dibaca dengan bil bakhli. Ya, dibacanya tidak dengan bil bukhli. Itu yang pertama. Yang kedua ada yang perbedaan di harakat, seperti di surat Al-Baqarah ya. Kalau tadi An-Nisa ayat 37, fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi innahu wat-tawwabur rahim. Nah, jamaah sekalian, pada riwayat yang lain ada yang membacanya dengan Adama dan kalimatun ya, kalimatin dibaca dengan kalimatun. Jadi fatalaqa Adama yang di Rasab Usmani Adamu. Fatalaqa Adama min rabbi kalimatun fataba alaihi innahu wat-tawwabur rahim. Kemudian di surah Yunus ayat 70. Ini contoh yang ketiga. Hunalika tablu kullu nafsin ma aslafat wa ruddu ila Allahi maulahumul haq wa dhalla anhum ma kanu yaftarun. Dalam sebagian qiraat huruf ba kedua berganti dengan huruf ta. Jadi hunalika tablu, bukan hunalika. Hunalika tablu dibaca jadi hunalika tatlu. Kemudian yang berikutnya seperti pada ihdinas siratal mustaqim. Di sebagian qiraat tidak dibaca dengan huruf shad tapi dengan huruf sin. Jadi ihdinas siratal mustaqim, tidak ihdinas siratal mustaqim. Kemudian pada surah Al-Jumu'ah ayat 9, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Nah, kata fas'au dibaca dengan famdu. Dalam riwayat yang lain tidak dibaca dengan fas'au tapi dengan famdu. Kemudian yang keenam, ada yang takdim dan takhir, artinya urutannya yang berubah. Seperti
innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillahi fayaqtuluna wa yuqtalun. Nah, dalam qiraat yang lain bacanya bukan fayaqtuluna wa yuqtalun, tapi fayuqtaluna wa yaqtulun. Kemudian yang ketujuh ada azyadah, ada penambahan dan pengurangan. Seperti pada kata wassa di ayat ke-132 surat Al-Baqarah. Wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub ya baniya innallaha astafa lakumud-din fala tamutunna illa wa antum muslimun. Di sana tidak dibaca wa wassa tapi dibaca wa awsa. Nah, jamaah sekalian, lebih lengkap tentang ini itu dipelajari dalam ilmu qiraat, ya. Dipelajari dalam ilmu qiraat. Kemudian jadi itu yang dimaksud dengan 7 huruf itu 7 macam jenis perubahan yang bisa terjadi pada Al-Quran. Kemudian ada yang menyebut juga 7 huruf yang dimaksud adalah 7 logat kabilah Arab. Tapi jamaah sekalian bukan qiraat sab'ah, sebab kalau qiraat sab'ah, ya, kalau qiraat sab'ah maksudnya 7 qiraat itu ada ya hasil penelusuran dari Ibnu Al-Jazari itu menjadi 10 qiraat, ya, 10 qiraat. Kemudian kalau ditambah dengan yang syadz menjadi 14 qiraat, ya. Nah, jadi kalau 7 huruf yang disebut di hadis ini itu 7 qiraat itu keliru, karena faktanya qiraat itu lebih dari 7. Ya, lebih dari 7. Yang sahihnya, yang mutawatirnya ada 7, yang ditambah dengan yang sahih yang bisa diterima ada 3, jadi 10, dan ditambah dengan yang syadz ada 4, jadi total semuanya ada 14. Demikian jemaah sekalian untuk siang hari ini, mohon maaf atas segala kekurangan dan keterbatasan. Insyaallah besok kita lanjut kembali lah ke hadis nomor 31, ya. Ini tinggal 3 kali lagi insyaallah kitab ini selesai, ya. Tinggal 10 hadis lagi. Hadis nomor 31 sampai 40. Kita akhiri dengan tasbih, kifat majlis dan hamdalah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.